Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Grace dan Kak Stevi di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kali ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita puji dan sembah Tuhan lebih lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sembah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan
sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu online ini. Oh Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami roh sukacita-Mu, supaya kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji menyembah Tuhan? Semangat dong, Kak. Kalau masih semangat, kita pujikan satu lagu pujian ini. Adik-adik semua, kita menari bersama ya, tepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita pujikan dari awal ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita pujikan dari awal. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, kita telah memuji meninggikan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita menyiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Adik-adik, kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
lagu ini dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman itu dapat bertumbuh dan berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online GSCA Peniel Kids Surabaya. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, Tante Risma akan membawakan firman Tuhan dengan judul Taat kepada Tuhan Yesus dan taat kepada orang tua. Firman Tuhan pagi ini bisa kita baca di dalam Efesus 6 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Puji Tuhan. Dalam Efesus pasal 6, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita anak-anaknya untuk patuh dan taat kepada orang tua. Kenapa harus patuh dan taat kepada orang tua? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya nantinya kepada Tuhan. Dan orang tua pastinya mengajarkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tidak mungkin orang tua mengajarkan yang jahat kepada anak-anaknya. Karena orang tua ingin anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tante akan cerita di sini tentang teladan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tante jelaskan apa itu artinya ketaatan. Ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak ingin mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan, mendapatkan kesuksesan dari Tuhan, anak-anak harus taat kepada firman Tuhan. Harus melakukan semua firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan adalah
perintah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca di Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Di sana dijelaskan bahwa ketaatan merupakan perintah dari Tuhan Yesus itu sendiri untuk kita. Yang ketiga, ketaatan adalah teladan dari Tuhan Yesus. Anak-anak bisa baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Teladan dari Tuhan Yesus. Nanti Tante akan kasih video masa kecil Tuhan Yesus di Nazaret, di mana bahwa Tuhan Yesus yang sebetulnya adalah Tuhan yang meninggalkan tahtanya, turun ke dunia menjadi sama dengan manusia karena ingin menebus dosa-dosa kita. Di mana Tuhan yang mempunyai kuasa dan kemuliaan yang sangat besar mentaati kedua orang tuanya. Di mana Tuhan berkeinginan mau tetap tinggal di dalam rumah Tuhan di bait Allah bersama para imam. Tapi karena orang tuanya mengajak pulang, Tuhan Yesus taat dan patuh kepada orang tuanya. Dia ikut pulang. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan teladan kepada kita bagaimana kita seharusnya patuh dan taat kepada orang tua. Yang keempat, ketaatan adalah rahasia menuju sukacita. Kalau kita taat pada orang tua, taat kepada Tuhan, pastinya orang tua akan semakin sayang kepada kita. Orang tua tidak akan marah. Di situ anak-anak akan selalu bahagia karena disayang. Siapa yang mau disayang oleh orang tua sama Tuhan Yesus? Pastinya semuanya ingin disayang oleh Tuhan dan orang tua. Makanya kita harus selalu taat kepada Tuhan Yesus dan kepada orang tua kita. Kalau kita taat, kita tidak akan dimarahin. Jadi kita akan selalu bersuka cita. Nggak pernah bersedih karena nggak dimarahin. Itu kunci dari ketaatan. Di sini Tuhan menjelaskan bahwa sebetulnya Tuhan tidak butuh kehebatan kita, tapi Tuhan butuh ketaatan kita. Bagaimana Tante ciri-ciri ketaatan? Ciri-ciri ketaatan yang pertama pastinya menaati orang tua. Menaati firman Tuhan. Apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan, kita lakukan dan kita taati. Yang kedua, mematuhi dan menyelesaikan perintah orang tua selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan senang hati, tidak mudah mengeluh, dan yang terakhir, melakukan lebih dari yang diharapkan. Kenapa kita bisa melakukan semua itu? Kenapa kita harus melakukan semua itu? Karena Tuhan Yesus telah memberi teladan, mengasihi, dan mengampuni kita terlebih dulu. Jadi kita harus meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk taat kepada orang tua. Dengan mentaati orang tua, kita juga menyenangkan hati Tuhan. Bernyanyi juga beribadah, berdoa beribadah, membaca firman Tuhan beribadah. Taat kepada orang tua itu juga beribadah, itu juga menyenangkan hati Allah. Jadi mari anak-anak yang di rumah kita belajar untuk mentaati orang tua. Belajar untuk mendengarkan perintah orang tua. Belajar mematuhi semua perintah orang tua. Ya, kita pasang telinga kita untuk semakin dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Di akhir firman Tuhan ini, Tante akan beri video tentang Tuhan Yesus yang mentaati orang tuanya. Di sana nanti anak-anak bisa belajar ya tentang teladan Tuhan Yesus. Sebelum kita lihat video itu, mari kita berdoa
untuk mengakhiri firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu tentang bagaimana kami anak-anak-Mu harus mentaati orang tua, terlebih taat kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, terlebih terhadap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat menonton video dan dimengerti tentang teladan Tuhan Yesus. Mari kita belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk mentaati kedua orang tuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Dia rela turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Di kota Nazaret, Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak yang besar. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Dia juga membantu ayahnya dalam bekerja. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu di rumahnya. Yesus sangat senang membantu ayahnya dalam bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan dengan sekuat tenaga. Akhirnya, Yesus menyelesaikan kursi kayu itu, dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus sangatlah baik, karena dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Itulah pekerjaan setiap hari Tuhan Yesus. Dia selalu membantu ayahnya dalam bekerja. Setiap tahunnya, orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Mereka juga memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai, mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lainnya, orang tua Tuhan Yesus tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata di sana Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata kepada ayahnya bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersama mereka. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang.
Meskipun dia sebenarnya sangat ingin sekali berada di rumah Tuhan bersama para imam. Tapi karena Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya, Tuhan Yesus ikut mereka pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertemu dengan ibunya Maria yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Tuhan Yesus dan ibunya berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus semakin bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Anak-anak, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Mereka diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan dan pengertian untuk melakukan apa yang baik. Orang tua tidak akan mengajarkan yang jahat, tetapi mengajar yang baik, supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Apa yang diajarkan orang tua hari ini, lakukanlah itu. Janganlah engkau sekali-kali menentangnya, agar engkau tumbuh menjadi anak kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana ya adik-adik firman-Nya hari ini? Sangat memberkati bukan? Betul sekali, sungguh memberkati kita ya Kak. Amin. Dan sekarang untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita pujikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yang semangat ya adik-adik. Ayo adik-adik semua tepuk tangan, kita bersuka cita bersama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Kita pujikan dari awal. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.